Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu Paskah ke-7, 24 Mei 2020, yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Liturgi pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Ismayanto dan pelayan firman oleh Pendeta Andri Purnawan, yang akan membawakan satu tema, menyatu dengan Allah dan berkarya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, kita dihimpunkan oleh-Nya, dipanggil bersekutu dalam hadirat-Nya, di dalam kebangkitan-Nya, hidup kita diubahkan. Mari kita puji Dia, Allah Maha Besar. Kita memasuki ibadah Paskah ke-7 ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Suatu hari Yesus berdoa bagi murid-muridnya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jemaat yang terkasih, kini rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, akuilah dosamu. Mari berdoa. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa umat-Mu, agar di dalam keluarga, dalam gereja, terjalin relasi kasih yang berasal daripada-Mu saja. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu,
Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Mazmur 116 ayat ke-5 hingga ayat yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kekasih Kristus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, sehingga hikmat dan kebenaran firman-Mu menggerakkan kami untuk semakin menyatu dengan Allah dan menjadi berkat bagi kehidupan. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang bertemakan menyatu dengan Allah dan berkarya, didasari oleh Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 17. Kita akan membaca ayat 1-3 dan dilanjutkan dengan ayat 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, GKI dikenal sebagai gereja Protestan yang oikumenikal. Oikumene artinya melihat dunia
atau menghayati dunia sebagai rumah bersama dan merindukan harmoni di dalam keberagaman, memperjuangkan kesatuan di tengah kepelbagaian. Oikumene sendiri adalah kehendak Kristus. Yesus berdoa agar para pengikutnya senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah dan menjadi satu seperti Ia dan Bapa satu. Satu di dalam hakikat, satu di dalam persekutuan kasih. Kesatuan Yesus dan Bapa adalah kesatuan yang ilahi dan yang insani. Kesatuan antara surga dan bumi. Meski secara kasat mata tidak bersama, namun ada persekutuan kasih yang tak terpisahkan. Yesus juga menghubungkan kesatuan dengan hidup kekal. Bagi Yesus, hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 menggambarkan pengenalan akan Bapa sebagai hidup kekal. Mengenal berarti berhubungan baik, to be in relationship. Mengenal artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu hidup kekal dimulai sejak sekarang. Ketika kita menyambut Allah dalam Yesus melalui wajah-wajah sesama dalam keseharian kita, itulah hidup kekal. Barang siapa bersatu dengan Allah, ia mengalami hidup kekal. Sebaliknya, kehidupan kekal menjadikan kita terus berproses menuju kesatuan yang sempurna. Kesatuan dengan Allah tak akan rampung sampai seluruh aspek kehidupan kita disatukan dan dilekatkan kepada Allah. Sebagaimana Paulus menggambarkan di dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku dalam bahasa Yunani adalah ego. Ego pada dirinya sendiri netral, namun seringkali berubah menjadi isme. Dan egoisme itulah saudara-saudara yang menghambat relasi kita dengan Allah, yang menghambat kesatuan kita dengan Allah. Ketika egoisme mendominasi, manusia hanya akan berpusat pada dirinya sendiri. Pikirannya, kekagumannya, perjuangannya, spiritualitasnya, semuanya hanya untuk diri sendiri. Dan jika keterpusatan pada diri sendiri itu berlebihan, maka akan menghasilkan keterpisahan atau keterasingan. Sesungguhnya dosa adalah keterpisahan, tindakan separatis manusia untuk mencapai pemenuhan dirinya. Manusia berdosa adalah manusia yang terpisah dari Allah dan sesamanya, dan menikmati keterpisahan itu. Dan ketika ia terpisah, ia lupa jalan kembali pada hakikat kehidupannya, yaitu menyatu dengan Allah dan menyatu dengan sesama. Sayangnya, jejak-jejak egoisme juga nampak dalam kehidupan orang beriman. Bagi jiwa-jiwa yang egois, kebenaran, kekudusan, dan kehendak Allah seringkali hanya dipakai sebagai topeng. Tak jarang topeng itu berlapis-lapis sampai-sampai yang mengenakannya tidak lagi sadar bahwa ia sedang menutupi hasrat untuk menang, sambil kekeh merasa bahwa dirinya bermaksud baik dan memuliakan Tuhan. Egoisme adalah perangkap yang membuat orang menjadi stagnan sambil berhalusinasi tentang diri yang mengalami
glorifikasi. Saudara-saudara, bicara tentang glorifikasi atau pemuliaan, Tuhan Yesus memang mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 1 bahwa saatnya Bapa mempermuliakan Ia. Namun kemuliaan yang Yesus maksudkan bukanlah glorifikasi atau pemuliaan yang egoistik. Bukan juga glorifikasi ala militer atau ala kelompok olahraga. Glorifikasi di dalam militerisme adalah orang akan menjadi mulia ketika menghancurkan dan menaklukkan orang lain. Atau klub-klub favorit kita mengalami glorifikasi ketika berhasil menggilas lawan di dalam sebuah kompetisi. Yang Yesus maksudkan bukan glorifikasi yang demikian. Yesus dimuliakan bukan karena Ia mengalahkan orang lain, tetapi Yesus dimuliakan melalui salib. Sehingga ketika Ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Itu menunjukkan kesediaan Yesus untuk menderita bagi keselamatan orang lain di salib. Istilah teologisnya adalah redemptive suffering. Jalan penderitaan dipilih untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Maka glory atau kemuliaan Yesus bukanlah kemuliaan bagi dirinya sendiri, bukan self-glory, tetapi kemuliaan yang merekah karena cinta dan membebaskan orang lain. Lalu, apa relevansi bagi hidup kita di masa ini? Saudara-saudara, dalam waktu dekat dan bahkan di beberapa daerah, pemerintah sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial berskala besar agar ekonomi tidak merosot. Beberapa pihak menyebut situasi ini sebagai new normal. Artinya kita kembali di dalam keadaan normal yang baru. Meskipun kenyataannya situasi yang akan kita hadapi masih jauh dari normal. Tempat kerja dan usaha, pusat-pusat perbelanjaan memang mulai dibuka. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Orang masih harus mengenakan masker, harus berjarak 1-2 meter dengan orang lain. Orang tidak boleh bergerombol atau berkerumun dalam jumlah yang banyak. Teorinya demikian. Kebijakan melonggarkan PSBB menggembirakan bagi sebagian orang yang telah merasa kebas oleh kungkungan wabah. Mal dan pasar mulai hidup kembali. Sementara sebagian pihak lain menilai kebijakan pelonggaran itu berpotensi menjadi bumerang yang justru bisa meledakkan penularan wabah. Dan bahkan ada juga pihak lain yang khawatir, frustasi, dan kemudian mempublikasikan tagar terserah atau sakarepmu karena telah merasa bersusah payah mengisolasi diri, sementara orang lain begitu sembrono dan hanya memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri. Dalam situasi demikian, saudara-saudara, dibutuhkan kepekaan untuk menakar keadaan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tidak perlu frustasi, tetapi juga jangan sampai kita sembrono dan kemudian ikut gila-gilaan sebagaimana orang yang tidak berhikmat. Redemptive suffering atau pengorbanan demi kebaikan orang lain yang sangat kristosentris itu relevan di masa kini. Redemptive suffering di masa wabah adalah kesediaan diri mengorbankan kebebasan untuk mencegah penularan. Kehidupan memang harus kembali berjalan. Dapur
memang harus tetap mengepul. Namun, menghindari kerumunan juga penting untuk mengurangi risiko kehancuran yang lebih besar. Sikap iman yang demikian memanifestasikan kesatuan antara kita dengan Allah, sekaligus mencerminkan kemuliaan yang berbasis cinta. Untuk hal itulah Tuhan Yesus berdoa agar saudara dan saya bersama-sama dengan seluruh orang percaya disatukan. Disatukan untuk apa? Untuk bahu-membahu berkarya agar dunia yang kita tinggali ini mengalami rahmat Tuhan dan bukan mengalami kebinasaan. Amin. Dengan hati tertuju pada Tuhan, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami teringat jemaat-Mu, jemaat Tuhan dimanapun berada, dari tempat mereka masing-masing. Engkau yang menilik, Engkau yang mengetahui satu persatu. Dan juga Engkau yang mengerti setiap kebutuhan dan pergumulan mereka di masa-masa saat ini. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu, dan kiranya ada sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, keluarga mereka. Apapun juga kesulitan yang mereka hadapi. Untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh dampingi setiap pengobatan, perawatan. Untuk juga yang terdampak ekonomi, kiranya Tuhan juga yang memberikan ketabahan kepada mereka. Untuk yang mendampingi keluarga, orang-orang terkasih yang sakit, kiranya juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan kasih-Mu saja bagi mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi sekitar kami, masyarakat yang terkena dampak COVID-19, baik setiap orang-orang yang sakit maupun masyarakat luas. Kiranya Tuhan juga yang terus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kiranya masyarakat di sekitar kami boleh terus menyadari akan kasih Tuhan dan boleh terus beradaptasi dengan keadaan yang baru yang mereka harus lalui, yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, tetapi dengan pengharapan juga kepada Tuhan. Untuk yang perekonomiannya terdampak, kiranya Tuhan juga yang pelihara setiap keluarga mereka. Untuk orang-orang yang merawat dan menjaga setiap pasien COVID-19, baik di rumah sakit, para dokter dan perawat, Engkau juga berikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra. Buat keluarga mereka yang menunggu di rumah, kiranya juga Tuhan yang kuatkan dan beri ketabahan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari kita memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kami menghadap Tuhan membawa persembahan kami, terlebih diri kami dan hati kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.